Kami dari kelompok yang beranggotakan Aditya Atala Putra, Andika Samaratungga, dan juga Muhammad Ansori. Pertama, kita buat dulu Ethernet 2, yaitu Ethernet yang menjadi terhubung antara fisik laptop dengan virtual mikrotik yang ada di GNS3. Untuk menghubungkan mikrotik dengan laptop fisik, kita menggunakan cloud, di mana Ethernet 2 itu berfungsi sebagai loopback. Lanjut. Kemudian untuk menghubungkan cloud dengan RB, usahakan menggunakan hub, karena tidak semua GNS3 tidak bisa terhubung antara RB1 dengan cloud. Jadi harus menggunakan hub sebagai perantaranya. Kemudian buka konsol. Default username dari Mikrotik yaitu username-nya admin, password-nya kosong. Karena sebanyak apapun password yang dituliskan, maka tidak akan tampil di layar. Kemudian kita masuk saja, tekan enter. Sebelum menyeting IP address, kita cek interface dulu yang terpasang di Mikrotik kita. Di sini terdapat 4 interface, yaitu Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan juga Ether 4. Untuk mendisable Ethernet, perintahnya contoh kita akan mendisable Ether 4. Maka perintahnya interface disable Ether 4. Artinya perintah itu digunakan untuk menonaktifkan Ether 4. Sekarang kita cek pada interface-nya. Di situ
tulis bahwa Ether 4 silang, yang berarti interface tidak dapat digunakan. Jadi, bagaimana kabel yang terhubung pada Ether 4 tidak akan berfungsi. Sekarang kita ping 192.168.10.1, yaitu IP yang terdapat pada komputer fisik. Kita buka CMD, kemudian kita cek IP config. Di sini tertulis bahwa Ethernet 2 IP-nya adalah 192.168.10.1. Sekarang kita ping IP yang ada di Mikrotik 192.168.10.2. Di command prompt tertulis TTL, sedangkan di Mikrotik tertulis timeout. Hal ini karena komputer fisik terdapat firewall yang melindungi komputer kita dari serangan luar. Untuk mengetahui Mikrotik sudah terhubung dengan komputer fisik, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan Winbox. Kita scan, kemudian akan muncul IP address dari Mikrotik kita. Langsung kita konekkan saja. Ini adalah tampilan awal dari Mikrotik yang kita buka dengan menggunakan Winbox. Selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan browser. Misalnya adalah Google Chrome. Kita masukkan IP Mikrotik yang ada di Mikrotik kita, yaitu 192.168.10.2. Kemudian akan loading sebentar. Dah muncul tampilan awal dari Mikrotik. Artinya kita dapat mengkonfig Mikrotik dengan menggunakan Winbox maupun dengan HTTP web browser. Kita juga dapat menambahkan fitur time pada tab atas yang ada di Mikrotik. Selain itu, kita dapat juga menambahkan date atau tanggal. Dapat juga menampilkan CPU. Selain itu, memori juga bisa, yaitu terdapat 41 memori yang sudah digunakan. Dan yang terakhir adalah uptime, yaitu waktu jalannya aplikasi ini. Kita juga bisa menghiddennya dengan cara meremove. Yang digunakan pada konsol itu semuanya adalah command line. Maksudnya semuanya itu berupa menggunakan komentar saja, tidak dapat memilih seperti yang ada di Winbox. Selain dengan konsol, kita juga bisa menggunakan fitur terminal yang ada pada Mikrotik.
contoh, kita akan melihat interface yang ada pada mikrotik kita. Perintahnya interface print. Kemudian kita akan men-enable ether 4 yang telah kita disable tadi. Perintahnya interface enable ether 4. Kita cek, maka ether 4 telah aktif. Cara menambahkan IP address. Misal kita menambahkan IP address pada ether 2. Perintahnya IP address add interface ether 2 address 172.16.0.1/25. Perintah ini digunakan untuk menambahkan IP address dengan IP 172.168.0.1 pada ether 2. IP ini versi 4, kelasnya adalah kelas B. Subnet masknya 255.255.255.128. Untuk menambahkan IP address dengan menggunakan GUI, kita langsung saja pilih tambah. Misal alamatnya 10.10.10.1. Misal /24. Enternya misal ether 3. Kemudian kita apply OK. Maka akan muncul IP pada ether 2. Kemudian kita cek menggunakan terminal, maka tertulis bahwa ether 2 telah terisi IP address. Sekarang kita akan melakukan penghapusan IP atau disable. Misal kita akan mendisable pada ether 2. Maka perintahnya adalah IP address disable ether 2. Kita cek. Maka akan ada tombol icon silang pada ether 2. Hal itu pada ether 3 atau nomor 2, yaitu kalau untuk mengenable, maka perintahnya adalah IP address enable number 2. Maka IP address pada number 2 atau ether 3, maka tombol silangnya akan hilang. Sekarang kita mencoba perintah remove. Misal kita akan meremove ether nomor 2. Perintahnya adalah IP address remove number 2. Kita cek. Maka
IP address pada nomor 2 atau router 3 akan hilang. Sekarang kita mencoba mengoneksikan mikrotik ke internet. Perintahnya adalah ip-root add gateway enter. Perintahnya adalah sebentar, ip-root add gateway 192.168.10.1. Kita cek ip-rootnya, ip-root print, maka akan muncul A maka adalah aktif, S adalah static, DST address adalah tujuannya atau destination address. Artinya semua data yang menuju ke gateway-nya adalah 192.168.10.1. Distance-nya adalah 1. Distance itu adalah semacam urutan atau represif, yaitu semakin sedikit distance maka dia akan semakin diprioritaskan. Kita juga dapat melihatnya pada menu routes list. Di situ tertulis bahwa AS enable distance 1. Sekarang kita cek IP pada WiFi kita 100.66. Kita ping 192.168.10.2. Maka TTL hasilnya. Kita ping 1 timeout. Kita ping 100.66. Hasilnya adalah timeout atau terblokir. Sekarang kita coba ping 8888. Hasilnya tetap timeout. Kita cek lagi 192.168.101 TTL. Kita ping 166, hasilnya tetap
timeout. Coba kita ping Google 888, maka hasilnya telah TTL. Jadi seperti itu. Tadi adalah cara men-setting RP1 Micro 1. Kita menggunakan sharing WiFi untuk mengkonekkan mikrotik dengan internet. Coba sekarang kita ping google.com, maka hasilnya adalah invalid value for agreement address. Ini disebabkan karena kita belum men-setting DNS-nya. Sekarang kita men-setting DNS-nya. Perintahnya adalah IP DNS set server 444.alo remote request yes. Ini adalah perintah untuk men-setting IP address Ini adalah perintah supaya agar router bot dapat men-setting router. Cara ngujinya kita langsung saja ping google.com. Di sini kita telah berhasil meng-ping google.com. Artinya kita telah berhasil men-setting DNS yang ada pada router.
Cara men-setting DNS dengan menggunakan visual pada Winbox. Misal kita akan menambah DNS server. Langkah berikutnya, kita membuat user. Kita pilih user list. Defaultnya adalah admin. Misal kita menjadi administrator. Kemudian kita bisa membuat user baru. Misalkan nama Ansori. Grupnya dia hanya bisa membaca saja atau read. Kemudian allow access yang diizinkan adalah hanya IP dari 192.168.10.10/24. Passwordnya misal 123, kita confirm 123. Oke. Maka user Ansori telah terbuat, misal password 123 123. Oke. Ini artinya user Ansori hanya bisa login dari komputer dengan IP 192.168.10.10. Misal kita akan membuat user setara admin. Perintahnya adalah misal nama root, grupnya 0, passwordnya misal 123. Maka user root telah berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat bridge. Di sini terdapat 4 interface, Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Kita akan membuat bridge di mana kita akan menghubungkan Ether 1 dan juga Ether 4. Langsung saja kita buat bridge, tambah misalkan namanya lokal apply. Oke. Kita tambahkan interface-nya, misalkan adalah interface Ether 3. Kemudian bridge-nya lokal. Kita apply, oke. Kita tambahkan lagi Ether 4. Bridge-nya lokal, oke. Artinya Ether 3 dan Ether 4 dia berfungsi sebagai port di dalam switch. Maka tidak usah saja digunakan IP address, maka dia hanya berfungsi sebagai switch saja. Kemudian tool bandwidth test. Misal tes ke 888, kita start.
Testing test rank ini digunakan untuk mengetahui kecepatan, misal kecepatan upload, kecepatan download. Maka di sini akan terdapat grafik tentang download maupun grafik tentang upload. Ini namanya adalah bandwidth test. Misal tools traffic. TX itu adalah transmitted, yaitu simbol atau kode atau istilah untuk menampilkan data yang ditransmisikan atau yang dikeluarkan atau yang dikirim. Gambarnya adalah biru. Kemudian yang merah itu adalah receive, yaitu jalur penerima. Jadi yang menerima ini adalah jalur yang menerima. Tools ini berfungsi untuk mengetahui teks traffic kemana saja yang melewati dari Ether 1. IP-nya saja yang sebenarnya dari mana, DS-nya kemana saja. Tujuan dari tools adalah kita dapat mengetahui besar paket yang dikirim dan yang diterima, sehingga kita dapat memprediksi kuota bandwidth yang stabil untuk idealnya untuk klien tersebut sebesar apa, sehingga tidak akan mubazir bandwidthnya. Sekian dari kami. Kami meminta maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Sekian, terima kasih.